Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menunjukkan progres ketiga kami dalam tim base project UAS pemrograman web. Sebelum kami menunjukkan hasil kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Subir Mukti. Nama saya Muhammad Rifki Ramadan. Saya Muhammad Rizky Agung Al-Fatih. Nama saya Razin Akul Fazli. Dan nama saya Muhammad Faisal Akbar. Untuk perkenalan, pada progres kali ini kami telah membuat database, terus ada controller untuk main, student list, login, dan logout. Kemudian model untuk autentifikasi login dan query student list. Selanjutnya membuat database. Membuat database, pergi ke PHP MyAdmin, buat database baru bernama ilkom_connect_db. Kemudian kita akan membuat tabel yang akan menyimpan informasi terkait akun pada website Ilkom Connect. Masukkan SQL statement berikut, kemudian run. Kemudian masukkan data pada tabel tersebut. Contohnya seperti di bawah ini. Berikut ini adalah tampilan struktur dan data tabel jika statement SQL di atas berhasil dieksekusi. Seperti kita lihat di sini ada struktur tabel yang akan kita gunakan. Lalu di sini adalah yang sudah kita input. Satu data yang sudah kita input sebelumnya. Selanjutnya adalah membuat controller. Controller itu ibaratnya otak dari website ini, karena di sanalah program utama dari suatu laman berada. Untuk pertama, kami membuat controller main terlebih dahulu dengan nama welcome.php. Sebelah ini adalah directory dari controller tersebut. Selanjutnya controller welcome.php. Di dalam welcome.php terdapat kode yang ditampilkan pada gambar di samping. Pertama, kita cek dulu beberapa komponen session, yaitu login. Kemudian username dan nama, dan yang terakhir image URL PFP user. Mengapa? Karena tampilan dari laman ini akan berbeda jika sudah login dan sebelum login. Session akan dibuat pada saat login. Setelah mengecek session, langsung saja tampilkan view main yang sudah kita buat di progres sebelumnya. Controller login.php. Dalam login.php, kita akan meload model out_model, akan dibahas selanjutnya. Kemudian kita akan cek terlebih dahulu apakah sebelumnya ada input post atau pengisian form login. Jika iya, maka masukkan hasil inputan ke variabel dan panggil fungsi dari model. Jika berhasil masuk, maka akan diarahkan ke laman utama, dan jika tidak, maka akan dikembalikan ke laman login serta peringatan username atau password salah. Selanjutnya controller logout.php. Di dalam logout.php cukup simpel. Saat tombol logout ditekan, maka akan diarahkan ke controller ini. Controller ini hanya akan memanggil fungsi dari model out model, yaitu logout, dan dikembalikan ke laman utama. Kemudian ada model out model.php. Nah, jadi sebelumnya kita sudah menyebutkan out model. Jadi apa sih itu sebenarnya out model itu? Dan sebelumnya model sendiri itu adalah bagian dari code igniter untuk melakukan query pada database dan melakukan modeling data. Jadi kita akan melakukan query misalnya select atau insert atau apa di dalam model ini, atau kita melakukan modeling data, misalnya kalau kita membuat grafik atau semacamnya. Jadi out model sendiri ini adalah model yang berfungsi untuk melakukan pencocokan username, email, dan password untuk out model yang ini antara yang diinputkan dengan ada database. Jika
cocok, maka akan dikembalikan true. Nah, jika sebaliknya, maka akan dikembalikan false. Nah, pada fungsi login ini akan dilakukan query database, yaitu mencari baris yang username dan emailnya sama dengan yang diinputkan. Nah, seperti di sini. Nah, jika tidak ada, maka akan return false. Nah, jika ada, maka akan lanjut ke pengecekan password. Jika salah, maka false. Jika benar, akan lanjut ke step selanjutnya. Nah, selanjutnya pada Rizky Agung, boleh. Baik. Kemudian kita akan memasukkan seluruh data akun ke dalam session dan login menjadi true. Nah, kemudian tentunya akan return true karena sudah login. Nah, pada logout, kita hanya menghancurkan session lalu akan return true. Baik, selanjutnya controller student underscore list.php. Kemudian kami membuat controller student list untuk menampilkan daftar akun pertama kita. Untuk menampilkan daftar akun pertama kita, load dulu login, username, dan image URL untuk navbar. Kemudian kita panggil fungsi query dari model student list, lalu kita viewkan laman student list. Berikut adalah contoh. Model student underscore list underscore model.php. Kemudian di student list model cukup simpel. Kita lakukan query nama file foto, kampus, jurusan, tahun angkatan, dan username setiap akun di database, lalu kita kembalikan hasilnya. Seperti di gambar di bawah. Jadi untuk kesimpulan progresnya, jadi kami akan lakukan pada mohon maaf. Jadi kami untuk progres ketiga ini telah berhasil membuat database, controller untuk main, student list, login dan logout, serta model untuk autentikasi login dan query student list. Nah, untuk selanjutnya, maka sebelum kita sampai di sini, saya akan menunjukkan hasil kerja kami, hasil apa yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Baik. Tampilan dari menu utama dari website kami. Ini adalah yang ditampilkan di welcome tadi. Nah, kalau kita coba sign in, kita coba salah satu akun di sini. Maka kalau kita masuk akan muncul seperti ini. Kalau kita coba sign out, log out tadi, maka akan kembali ke yang sebelumnya. Kalau kita coba student list, nah, ini adalah salah satu tampilan dari student list. Ini tergantung dari isi database yang kita punya. Saya kembalikan sebentar. Nah, jadi untuk selanjutnya, progres final, kami akan membuat controller untuk register, menampilkan profile, dan update profile, serta model untuk update profile dan register. Nah, baik, begitu itu saja dari kami. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.